Di sini saya akan menjelaskan pengertian metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban atau sebaliknya. Siswa diberi kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di sini juga metode tanya jawab merupakan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Di sini juga ada tujuan metode tanya jawab. Proses tanya jawab terjadi apabila ada ketidaktahuan atau ketidakpahaman peserta didik akan suatu peristiwa. Adapun tujuan dari metode tanya jawab yang pertama yaitu mengecek dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan anak didik terhadap pelajaran yang dikuasai. Yang kedua, memberi kesempatan kepada anak didik untuk mengajukan pertanyaan kepada guru tentang suatu masalah yang belum dipahami. Yang ketiga, memotivasi dan menimbulkan kompetensi belajar. Yang keempat, melatih anak didik untuk berpikir dan berbicara secara sistematis berdasarkan pemikiran yang orisinil. Yang kelima, memimpin pengalaman atau pemikiran siswa. Ketika siswa menghadapi suatu persoalan, maka pemikiran siswa dapat dibimbing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau seorang guru yang memperhatikan pembicaraan guru yang dapat mengusahakan supaya perhatiannya kepada keterangan-keterangan guru dan mengejutkan dengan memberikan beberapa pertanyaan. Yang keenam, menyelangi pembicaraan untuk merangsang perhatian siswa dalam belajar, sehingga dengan demikian ada kerjasama antara siswa dengan guru dan dapat menimbulkan semangat siswa. Yang terakhir, yang ketujuh, meneliti kemampuan siswa dalam memahami suatu bacaan yang dibaca atau ceramah yang sudah didengarnya. Di sini juga saya akan menjelaskan bentuk-bentuk pertanyaan dalam penerapan metode tanya jawab. Misalnya pertanyaan ingatan, contohnya apa arti kata besar kepala? Yang kedua, siapa Presiden Rakyat Indonesia yang pertama? Yang ketiga, di mana pertama kali dinyatakan secara resmi Proklamasi Kemerdekaan Rakyat Indonesia? Yang kedua, kapan terjadinya pemberontakan G30 SPKI? Yang kedua, pertanyaan pemahaman. Bentuk pertanyaan ini mengetahui pemahaman siswa bahwa ia telah mempunyai pengertian yang cukup untuk mengorganisasi dan menyusun materi yang telah diketahuinya. Yang ketiga, pertanyaan penerapan. Bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan informasi yang telah didapat dan dipahami ke dalam pemecahan suatu masalah dari suatu aturan, generalisasi, aksioma atau suatu proses. Yang keempat, pertanyaan analisis. Bentuk pertanyaan ini mengetahui kemampuan siswa berpikir secara kritis dan mendalam. Misalnya, mengidentifikasi motif atau alasan-alasan atau sebab-sebab suatu kejadian. Yang ke B, mempertimbangkan dan menganalisis informasi agar diperoleh kesimpulan atau generalisasi atau dasar informasi itu. Yang ke C, menganalisis suatu kesimpulan atau generalisasi untuk menemukan kejadian-kejadian yang dapat mendukung atau menolak suatu kesimpulan atau alasan tertentu. Yang kelima, pertanyaan sintesis. Bentuk pertanyaan ini untuk mengetahui kemampuan berpikir lebih tinggi dalam bentuk pikiran original. Yang keenam, pertanyaan evaluasi. Bentuk pertanyaan evaluasi ini termasuk pertanyaan tingkat tinggi di samping pertanyaan sintesis. Adapun macam-macam pengembangan metode tanya jawab antara lain misalnya jenis-jenis pertanyaan menurut komprehensi question. Yang kedua, pertanyaan retorik. Yang keempat, pertanyaan menggali. Di sini juga ada prinsip metode tanya jawab. Misalnya, penyebaran. Yang kedua, pemberian waktu berpikir. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Guru dapat memberikan pertanyaan pelacak yang meminta siswa menjelaskan atau mengatakan dengan jawaban atau kata-kata lain sehingga jawaban siswa tersebut menjadi lebih baik.
Di sini juga ada teknik dalam metode tanya jawab. Dalam setiap metode yang ada dalam pembelajaran pasti diperlukan teknik agar pembelajaran bisa berjalan secara baik. Berikut ini berbagai teknik yang digunakan guru dalam mengajukan pertanyaan. Yang pertama, the mix strategi, yakni mengkombinasikan berbagai tipe dan jenis pertanyaan. Yang kedua, the speak strategi, yakni menggunakan pertanyaan yang saling bertalian satu sama lain. Yang ketiga, the flex strategi, yakni mengajukan pertanyaan yang sama jenisnya terhadap sejumlah siswa sebelum beralih kepada jenis pertanyaan yang lain. Yang keempat, the inductive strategi, yakni dengan berbagai pertanyaan siswa didorong untuk menarik generalisasi dari hal-hal khusus ke hal-hal yang umum atau berbagai fakta menuju hukum-hukum. Yang kelima, deductive strategi, yakni generalisasi yang dijadikan sebagai titik tolak. Siswa diharapkan dapat menyatakan pendapatnya tentang berbagai kasus atau data yang ditanyakan. Lanjut, langkah penggunaan metode tanya jawab. Untuk menghindari penyimpangan dari pokok persoalan, penggunaan metode tanya jawab harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Misalnya, merumuskan tujuan tanya jawab sejelas-jelasnya dalam bentuk tujuan khusus dan berpusat pada tingkah laku siswa. Yang kedua, mencari alasan pemilihan metode tanya jawab. Yang ketiga, menetapkan kemungkinan pertanyaan yang akan dikemukakan. Yang keempat, menetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga agar tidak menyimpang dari pokok persoalan. Yang kelima, menyediakan kesempatan bertanya bagi siswa. Berdasarkan langkah-langkah yang tindakan guru dalam menggunakan metode tanya jawab harus dipersiapkan secara cermat, mungkin dalam bentuk rencana pengajaran yang detail. Di sini juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu menyebutkan alasan penggunaan metode tanya jawab. Yang kedua, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus. Yang ketiga, menyimpulkan jawaban siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus. Yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya pada hal-hal yang belum dipahami. Yang kelima, memberi pertanyaan atau kesempatan kepada siswa untuk bertanya pada hal-hal yang sifatnya pengembangan atau pengayaan. Yang keenam, memberi kesempatan pada siswa untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan sifatnya pengembangan atau pengayaan. Yang ketujuh, menyimpulkan materi jawaban yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang khusus. Yang kedelapan, memberi tugas kepada siswa untuk membaca materi berikutnya di rumah dan menulis pertanyaan yang akan diajukan pada pertemuan berikutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode tanya jawab adalah yang pertama, ciri pertanyaan yang baik antara lain, misalnya merangsang siswa untuk berpikir. Yang kedua, jelas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Yang kedua, singkat dan mudah dipahami siswa. Disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang kedua, teknik mengajukan pertanyaan antara lain. Yang pertama itu pertanyaan ditunjukkan pada seluruh siswa. Yang ke B, memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Yang ke C, usahakan setiap siswa diberikan giliran menjawab. Yang ke D, dilakukan dalam rileks dan tegang. Sikap guru terhadap siswa antara lain, yang pertama, tafsirkan jawaban siswa ke arah yang baik. Yang ke B, hargai secara wajar sekalipun jawaban siswa kurang tepat. Yang ketiga, pada saat tertentu berikan kesempatan kepada siswa lain untuk menilai jawaban yang diberikan temannya. Yang keempat, sikap guru terhadap pertanyaan siswa antara lain. Yang pertama, memberikan keberanian kepada siswa untuk bertanya. Yang kedua, pertanyaan siswa perlu disusun secara keseluruhan. Yang ketiga, pertanyaan harus sesuai dengan tata tertib. Baik, mungkin hanya ini dari penjelasan saya tentang metode tanya jawab. Mungkin apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq.